Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 11 ya, materi tanggung jawab negara. Ini untuk menggantikan hari Jumat yang tanggal merah. Ya, tanggung jawab negara ini pertama itu adalah negara dapat dikatakan berdaulat. Ya, jadi apabila negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi. Jadi di sini negara itu harus ada yang bertanggung jawab untuk berjalannya negara itu, ya, dan diakui juga oleh negara-negara lain. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa berdaulatnya suatu negara itu harus diakui oleh 2/3 dari negara PBN, ya, PBB. Jadi kalau udah ada pengakuan lalu itu, maka negara itu sudah dikatakan berdiri, maka negara itu harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab negara itu bukan hanya terhadap bagian negaranya, ya, warganya, wilayahnya, bukan hanya itu, tapi juga bagaimana tanggung jawab dia ke dunia internasional. Ya, itu kalau nggak salah saya itu pada masa Bapak B.J. Habibie, ya, memang pada saat itu diadakan sidang PBB karena permintaan kemerdekaan dari mereka. Ya, jadi di sidang di situ mereka didukung oleh Amerika dan Australia kalau nggak salah saya. Jadi untuk nggak ada yang mati terlalu banyak, ya, karena kalau terus-terus dibiarkan jadi akan terjadi perang, ya, jadi perang. Sementara Indonesia sudah merdeka sudah cukup lama pada hari itu. Kalau nggak salah itu Pak Habibie atau Ibu Megawati, kalau nggak salah Pak Habibie. Jadi Pak Habibie memikirkan daripada perang, toh mereka juga sudah tidak mau mengakui Indonesia, maka ya udah biarkan lepas. Dan pada sidang itu juga seperti yang pernah saya katakan, PBB juga mengeluarkan pendapatnya bahwa Timor Timur adalah wilayah negara Indonesia satu-satunya dan terakhir yang bisa merdeka, ya, karena untuk melihat garis wilayah nggak bisa lagi, karena kalau yang kita lihat Papua ini, Papua ada daratan yang di mana? Bukan di Jawa, ya, Kalimantan, di Kalimantan misalnya, kan. Bahkan di situ nggak ada batas karena sudah berbaur, ya. Tapi yang dilakukan Timur Timur itu supaya lepas dari Indonesia itu sama seperti yang dilakukan Papua sama Indonesia? Bukan, kalau yang Timur Timur itu memang ada provokatornya. Ya, nggak memberontak. Nggak, mereka membujuk setiap warga untuk meminta merdeka. Ya, nggak sempat sampai ada perang waktu itu, nggak ada sempat sampai tembak menembak, tuh nggak ada. Baru inilah OPM ini yang tembak menembaknya, ya. Nah, jadi prinsip tadi ada dua
implikasi, yaitu pertama, prinsip integritas wilayah yang menjadi dasar untuk mengawasi secara eksekutif bebas dari negara lain. Ya. Jadi negara itu harus aktif di dunia internasional, ya, supaya dunia internasional tahu juga batas-batas negaranya. PBB tahu batas-batas negaranya. Ya. Jika tidak kita tidak aktif di PBB misalnya, kita tidak aktif di PBB, terjadi sengketa misalnya, ada kapal masuk, ya, nanti kapal yang masuk dari negara lain itu juga bilang, mana buktinya ini punya kalian, ya kan? Kalau lautan kan nggak ada suratnya, nggak ada aktanya. Jadi kalau wilayah perairan ini, wilayah udara adalah pengakuan internasional. Udara sama pengakuan internasional, di mana batasnya. Kalau udara ini lebih kepada penerbangan, ya kan. Jadi kalau nggak ada perjanjian antara dua negara, maka pesawat itu akan mutar dia, nggak boleh melewati negara itu. Ya, itulah yang terjadi semalam waktu apa itu? Yang ada di Australia, ya ada. Biasanya kalau penyusupan dari udara itu pakai drone biasanya. Ya, Israel waktu kunjungan ke Australia. Ya, Israel mau kunjungan ke Australia, maka kalau dari jalur yang benarnya mungkin mereka 7 jam sampai ke Australia. Jalur benarnya itu laut. Melewati Indonesia, udara, tapi melewati Indonesia 7 jam. Jadi karena nggak ada perjanjian diplomatik dengan Indonesia, dia mutar jauh, jadi 15 sampai 20 jam. Itulah dia bagaimana itu bisa ketahuan juga. Itulah yang jaga-jaga itu yang di bandara TNI. Mereka ada peta berjalannya, ya. Makanya kalau ada pesawat masuk, nanti ada peringatan. Peringatan pertama enggak juga, peringatan kedua enggak juga, peringatan ketiga dikirim pesawat untuk jemput, suruh turun paksa. Itulah yang terjadi semalam. Lupa saya di mana itu, yang pesawat Malaysia yang pilotnya dari Amerika kalau nggak salah ya. Amerika atau apa itu, ya. Jadi dipaksa turun, ya, sampai mereka bisa menjelaskan apa tujuan mereka melewati wilayah Indonesia. Ya. Jadi kalau pesawat itu harus melewati suatu wilayah, maka pastikan wilayah itu ada perjanjian bersama. Kan? Bukan hanya perjanjian aja, kita lewat itu harus juga kabarkan ke bandara yang kita mau lewati. Bukan mau kita mendarat, tapi hanya kita mau lewati aja kita harus beritahu. Ya, kalau nggak beritahu bakalan dikejar atau ditembak jatuh. Kalau dicurigai, ya. Makanya kalau yang wilayah udara ini memang para pilot-pilot ini cukup hati-hati. Makanya yang jadi pilot ini juga harus tahu batas-batas wilayah, ya. Mana yang zona aman mereka jalani, mana yang zona merah yang tidak bisa mereka lewati, ya kan?
harus seperti itu. Ya. Jadi kedua prinsip itu berjalan sendiri, ya. Artinya walaupun setiap negara mempunyai hak eksekutif untuk mempergunakan wilayahnya dan menerapkan hukum nasional secara penuh, nah, jadi harus tetap diimbangi dengan perjanjian internasionalnya, ya. Yang saya pernah juga bilang kan, walaupun kita punya hukum sendiri, tapi kalau berkaitan hukumnya itu dengan dunia internasional, maka harus disamakan. Ya. Mana yang dilarang disamakan. Kalaupun ada yang di dunia internasional tidak dilarang, ternyata menurut budaya kita ini dilarang, maka harus dijelaskan. Ya, harus diberi penjelasan kenapa ini di negara kami dilarang, karena budaya, karena karena agama dan segala macam. Ya, jadi tetap harus bisa dijelaskan semua yang kita lakukan terhadap apa yang menjalankan negara ini. Saya masih mau nanya, apakah ada negara yang berdiri sendiri tidak bekerja sama negara lain gitu? Ada. Baik secara kerjasama antara ketiga. Negara-negara seperti itu biasanya negara-negara yang masih dalam wilayah konflik, ya. Jadi kalau wilayah konflik itu kalau dulunya diakui, kalau sekarang jadi lagi konflik, maka diakuinya itu bukannya nggak diakui tapi dipertimbangkan lagi, ya. Tetap jaga. Ada juga beberapa negara yang memang tidak perang, ya, yang buat negara-negara kecil yang seperti saya bilang, dia datang ke sebuah pulau itu kosong, didirikannya negara yang saya pernah lihat di YouTube tuh, yang wilayah negaranya itu hanya 10 orang lebih, dia dan keluarganya. Dia punya bendera, dia punya lagu, dia punya semua. Tapi belum diakui PBB. Ya. Memang ada seperti itu. Jalan, bukan baru dia. Dia udah ada, kalau nggak salah saya itu udah ada sekitar 20 tahun. Ya. Karena kalau dia mau diakui juga, wilayahnya terlalu kecil. Ya. Wilayah terlalu kecil. Jadi untuk kalau Vatikan kok bisa? Vatikan wilayah besar. Nah, memang dia wilayah yang diakui PBB dia paling kecil, yang diakui ya. Saya kan ceritain semalam itu diakui Vatikan, yang terkecil sebagai negara yang diakui. Ini kan kita cerita tadi yang tidak diakui. Nah, kalau Vatikan itu dia negara tapi bukan negara secara real, karena tidak ada pemerintahan di sana. Tidak ada presiden di sana, raja nggak ada, semua nggak ada. Ya, jadi pemerintahannya itu ya gereja. Ya, siapa Paulus tertinggi di gereja, itulah kepala pemerintahannya, itulah presidennya, itulah rajanya. Dan perekonomian mereka itu Jalan. Memang nggak mesti di sana, di mana-mana gereja itu ekonominya tinggi. Lihat, mereka yang Kristen, kalau kita 2,5 ya, itu per tahun 2,5 dari penghasilan, benar kan? Kalau mereka 20% per bulan. Ya, makanya gereja-gereja maju, umatnya pun nggak keberatan. Ya. Jadi yang penghasilannya udah tinggi, saya lihat ini cerita dari si Mongol, bukan saya buat-buat, saya lihat podcastnya si Mongol juga. 20% memang dia perform
dibayar 400 juta, 80 juta dia kasih ke gereja. Kan? Misalnya seperti itu. Lupa saya berapa dia. Makanya gereja-gereja ya Mongol salah satu stand up yang paling besar bayarannya. Ya kan? Bayangkan kalau dia satu hari kerja bisa dapat 2M misalnya, berarti 400 juta. 400 juta ke gereja. Makanya nggak heran kita, karena dari cerita Mongol itu, makanya saya nggak heran kalau gereja-gereja yang ada di sekitar kita pun nggak ada yang dibilangnya, yang kita lihat menyedihkan, ya kan? Kondisinya perlu dibantu, nggak ada. Ya, itu di belakang wisu. Gerejanya setiap tahun pembesaran, belinya rumah sebelah besar. Ada yang dia buat sekolah lagi di gereja itu. Ya. Memang ada uang yang dikelola mereka besar. Nah, yang balik ke negara kecil tadi, kenapa nggak diakui? Karena mereka juga nggak ada uang yang bisa masuk. Ya. Nggak ada wilayah yang bisa menjadi uangnya. Apa di situ? Ya, pertanian nggak ada, peternakan nggak ada, ya, makanya nggak diakui PBB. Kalau diakui misalnya, ya, orang wilayahnya nggak sampai, cuma 20 orang pun nggak sampai, gitu, ya kan? Pemerintahannya nggak ada, apa yang mau dilindungi di situ? Ya. Banyak negara-negara seperti itu, banyak. Kalian boleh lihat di YouTube. Itu banyak negara-negara yang berdiri dan berjalan, tapi nggak ada pengakuan terhadap negara tersebut. Jadi balik lagi di sini, tanggung jawab negara itu merupakan kewajiban internasional, bersifat primer. Ya. Tanggung jawab negara terhadap hubungan internasionalnya, ya, itu menjadi kewajiban, nggak perlu disuruh, sadar sendiri. Ya. Negara A sudah gabung ke PBB misalnya, dia punya tanggung jawab terhadap PBB, terhadap negara-negara di PBB. Bukan PBB aja, negara-negara di PBB. Dia bisa kerjasama dengan negara-negara di PBB, bisa juga tidak. Tergantung kepentingan dan keinginan negaranya. Ya. Sama kayak Indonesia, gabung PBB tapi sama Israel enggak. Ya, karena sejarah. Kalau kita lihat tanggung jawab negara dalam hukum internasional sangat berkaitan erat dengan negara tersebut, ya, dengan hukum di negara tersebut. Ya. Kalau negara sudah gabung ke PBB, punya tanggung jawab terhadap dunia internasional, harus dibarengi dengan hukum-hukum yang mengatur dunia internasional juga. Karena pastinya kalau kita udah gabung di PBB akan banyak wisatawan datang, ya, karena negaranya udah diakui di PBB, ya, masuk ke Google, ya kan, negara kita masuk ke Google, daerah wisata masuk semua,
di Google. Makanya nggak heran di hutan di perairan hutan Kalimantan pun banyak wisatawan. Nah, mereka tahu melihatnya, lihat di Google, tempatnya cantik, kayaknya adem. Lihatnya di Google, di mana? Nah, dibelinya tiket, pergi dia. Ya. Apalagi negara kita uangnya, kalau dari uang mereka yang dari Eropa kecil, senang mereka kemari, makan murah, hotel murah, ya, apa-apa murah. Nggak percaya kalian nanti kalian punya rezeki jalan-jalan ke Eropa, Amerika, kalian bayangkan satu hari mungkin kalian bisa habis 30 sampai 50 juta. Nggak percaya kalian lihat Raffi, dia udah buat di YouTube berapa dia keluar satu hari di Eropa. Itu udah seminim-minimnya. Itulah kenapa mereka pergi dari negaranya kemari, karena memang wilayahnya banyak yang masih indah, masih yang belum terlalu terjamah dengan pabrik-pabrik, ya, masih bisa jadi tempat wisata. Kalau Indonesia harus keluar negeri pasti harus punya tujuan, bukan liburan. Liburan itu ya sama kayak seperti orang-orang si Raffi Ahmad, udah kelebihan duit, ya nggak tahu lagi nih mau ngabisinnya kemana, ya kan? Orang-orang yang kerja sama dia aja udah ada mungkin 100 orang pun lebih. Nah, udah berapa ratus juta dia menggaji mereka, dan nggak bisa lagi dihabiskan uangnya. Kalau untuk mereka bebas-bebas saja mau ke negara mana, mau mereka 5 tahun nggak pulang ke Indonesia, keliling-keliling dunia nggak apa-apa, ya, itu hak mereka. Tapi kalau untuk kita yang masih dalam proses menuju itu, misalnya, mungkin kalau yang ke luar negeri itu hanya untuk apa? Cari kerja, pendidikan. Kan? Cari, kalau pendidikan kalian bisa bahasa asing silakan, ya. Kalau hukum S2-nya ke Belanda, kalian belajar bahasa Belanda, mudah kalian. Tapi kalau kalian ambil ke negara lain, oke, bisa, tapi paling bisa kalian ngambil hukum internasionalnya. Karena kalau kalian ngambil hukum pidana perdatanya, kalian bingung. Karena hukumnya beda. Hukum kita sama dengan Belanda, walaupun nanti kata Belanda kita ketinggalan. Karena KUHP yang dipakai kita sudah lama ditinggalkan mereka. Ya. Akan mereka terkejut Indonesia masih pakai KUHP yang mereka tinggalkan. Ya, secara bebas dapat diartikan bahwa tanggung jawab negara adalah satu, untuk menunjukkan aturan-aturan yang berlaku kepada internasional. Ya, bagaimana tanggung jawab atas pelanggaran dari negara-negara lain. Itulah seperti pelanggaran wilayah, batas-batas. Ya. Makanya patok-patok itu harus benar-benar dibangun secara betul, ya. Kalau dulu patok misalnya bisa dengan bambu, sekarang banyak-banyak negara yang licik, geser. Orang patoknya bambu katanya, itu bambunya itu di situ, ya. Dulu juga bagaimana negara harus aktif peduli kepada seluruh wilayahnya,
jika tidak mau sejarah kehilangan wilayah negara terulang seperti Sipadan dan Ligitan. Ya. Sipadan dan Ligitan itu dulunya wilayah Indonesia, tapi nggak pernah ada bantuan yang ke mereka di Sipadan dan Ligitan. Bantuan nggak ada, nggak ada. Kalau pernah dengar isu kalau Bali itu mau jadi negara sendiri, Ya, itu bisa nggak? nggak bisa, karena posisi dia di tengah-tengah, bukan di ujung wilayah negara Indonesia. Ya. Dia mengeluarkan statement kayak gitu apa supaya bisa untuk membuat negara sendiri? Apakah karena banyak bisa? Sebenarnya kalau memang yang dibilangnya itu bukan dari orang-orang Bali juga, seperti Australia gitu kan. Kenapa? Untuk memecah belah Indonesia. Ya. Amerika, Australia mau menyerang Indonesia, mikir wilayah Indonesia merupakan wilayah yang terbanyak, ya, dan bukan seperti daratan Eropa, bukan seperti negara-negara di Eropa. Eropa kita jalani darat semua bisa, ya, dari Paris mau ke Italia, dari mana kemana mau kemana bisa semua. Kita dari Medan, dari Sumatera mau ke Jawa naik kapal, mana bisa darat, nyemplung mobil kalian kok darat. Ya, kalian naik mobilnya naik ke kapal, nyebrang dulu. Nggak tahu kalau kedepannya nanti pemerintah bisa buat jalur daratnya. Mudah-mudahan bisa. Ya, bisa jadi buat jembatan, ya kan? Bisa kok jembatan yang tanam ke bawah bisa. Ya. Mana yang paling dekat dibuat jembatannya. Tapi lihat ke depannya teknologi. Ya. Jadi balik lagi kalau memang Indonesia memang mereka mau menyerangnya, mereka tuh mikir. Berhasil nyerang misalnya ya Kalimantan diserang, berhasil diduduki. Ya. Baru belum sampai 1 hari duduki, besok dari Sulawesi datang nyerang, dari Jawa nyerang, dari Papua nyerang, dari Sumatera nyerang. Lebih banyak lagi. Jadi pasukan musuh itu kalau memang mau masuk nggak bisa di satu titik. Mereka pun mau naruh seperti Amerika mau naruh kapal induk bingung. Ya, nggak mungkin bisa misalnya Amerika naruh kapal induk cuma untuk invasi Indonesia sampai 5 kapal induk atau 4 kapal induk. Mau taruh di mana? Taruh di perairan Kalimantan yang berbatasan dengan beberapa negara. Aceh. Dari Kalimantan ke Aceh kan jauh. Ya kan? Gimana mereka menyerang Aceh? Nggak bisa. Sumatera gimana? Ya kan? Taruh di Aceh. Yang di Papua gimana? Kalimantan, Sulawesi. Ya? Makanya mereka selalu mikir gimana caranya. Caranya itu dengan memecah belah. Ya, minta merdeka. Ya, OPM itu kan sebenarnya tanggung jawab Australia. Australia yang memanas-manasi. Mereka berhasil memanas-manasi, Timor Leste pecah. Ya. Timor Leste pecah karena dipanas-panasi oleh Australia dan Amerika. Mereka nggak lihat putusan Dewan Keamanan PBB bahwa Timor Leste merupakan daerah terakhir Indonesia yang merdeka. Nggak boleh ada lagi. Ya, itu ada putusan. Di YouTube pun pernah saya tonton. Ada memang putusan. Nggak boleh ada lagi. Wilayah manapun dari ujung ke ujung pun nggak boleh lagi. Ya. Kenapa Arku Timur bisa lepas? Karena memang kan
wilayah kosong kita di Aceh, wilayah yang terakhir di Papua Sulawesi, ya. Bukan di Timur Leste. Makanya mereka merasa tidak sama. Seperti sudah saya bilang juga, kita 17 Agustus itu merdeka 1445, Timur Leste masih perang sama Portugis, ya. Timur Leste atau Timur Timur itu perangnya dengan Portugis, bukan dengan Belanda Jepang. Ya, kalian boleh lihat sejarahnya. Makanya pada saat Belanda terusir masuk Jepang, Jepang terusir karena Hiroshima Nagasaki. Di sini belum pergi. Ini bukan Jepang, ini Portugis. Portugal sekarang, dulu namanya Portugis. Makanya mereka sekarang itu bahasa Portugis. Orang Papua pun bisa bahasa Portugis. Karena mereka yang menjajah mereka memang Portugis, bukan Jepang. Mereka nggak pernah dijajah Jepang. Yang boleh lihat sejarahnya. Belanda pun kayaknya nggak pernah, saya rasa. Mereka lama dijajah dengan Portugis. Makanya mereka bilang mereka nggak sama dengan Indonesia. Indonesia 17 Agustus 1945 sudah mengumumkan merdeka, pesta kemerdekaan. Kami di sini perang. Dan masih pernah baca Pak kayak pihak dari Australia itu menyesal gitu karena udah mendukung kemerdekaan Indonesia karena nggak ada apa-apa di sana. Iya, salah. Mereka salah semalam itu. Dipikirnya Freeport itu masuk ke Timor Leste, ya. Mereka dukung supaya Freeport lepas, bisa diambil alih Australia sama Amerika. Ternyata Freeport masuknya ke Papua, bukan Timor Leste, ya. Papua cukup besar, tapi memang mereka seperti yang saya bilang terlalu jauh dengan ibu kota. Jadi istilahnya bantuan-bantuan yang datang ke sana, saya pernah lihat ya, saya bukan fitnah atau apa, saya pernah lihat di YouTube, beras yang dari Jawa misalnya sampai ke Papua, sampai sana udah nggak bisa mereka makan. Terlalu lama. Jadi beras itu sudah berkutu, mungkin berjamur atau apa, saya nggak begitu paham. Jadi dikasih makan ternak, ke ayam, ke bebek. Memang nggak bisa. Makanya Presiden Jokowi, Bapak Presiden Jokowi ingin membuat bagaimana ke Papua itu lebih cepat. Bisa ke Papua cepat, cuman ibu kota Papua. Bagaimana Papua yang di dalam hutan, balik gunung. Mereka Papua juga. Ya. Yang baru ditambahkan wilayah provinsinya. Ya, provinsi di Papua ditambah 5 kalau nggak salah. Makanya kita jadi tambah 5. Kita 33 sekarang jadi 38 provinsi Indonesia. Ya, baru kayaknya awal-awal tahun semalam. Untuk apa? Supaya, karena gini, seperti yang saya bilang tadi, bantuan dari Jakarta misalnya sampai ke ibu kota Papua, ya, sampai ke ibu kota Papua untuk mendistribusikan ke wilayah-wilayah desanya terlalu lama. Ya, armada nggak cukup. Ya, kalau nggak kapal, helikopter. Mungkin helikopternya cuma ada 5, desanya mungkin 50, kapan selesainya? Ya kan? Makanya ditambah provinsinya supaya Indonesia mengirim bantuan itu langsung ke provinsinya, provinsi langsung ke desa-desanya lebih dekat.
Walaupun harus pakai mobil, kapal, helikopter, tapi nggak terlalu lama. Karena tanggung jawabnya udah mengecil. Nggak lagi misalnya Papua tadi 50 desa misalnya yang provinsi baru ini hanya misalnya 5 desa. Kan pastinya provinsi baru ini bisa dong nangani 5 desa. Kan dikasih armada juga. Ya kan? Udah dijadikan provinsi, pasti armada bertambah. Kapolda pasti ada di sana. TNI pasti ada di sana. Ya. Kalau TNI kan banyak kendaraan-kendaraan daratnya. Bisa. Itulah gunanya ditambah provinsi. Ya, provinsi-provinsi yang terlalu jauh. Ya, itu juga semalam beras tadi tahun 2000 berapa itu ya? 10 apa 2012 kalau nggak salah. Minta juga menjadi provinsi. Mau pisah dari Sumatera Utara. Mau jadi provinsi sendiri. Isunya itu karena beras tagi sumbangan uangnya untuk provinsi lebih banyak daripada kota-kota lain lagi. Ya. Diajukan hari itu, proposalnya udah masuk ke Jakarta, ya, kan ternyata ditolak. Kenapa? Karena beras tagi hari itu ya, saya nggak bilang sekarang saya nggak tahu ya. Beras tagi dulu hanya punya 3 kecamatan. Syarat untuk menjadi provinsi harus 5. Ya kena air di situ. Kurang 2 kecamatan. Saya bilang dulu ya 2010 atau 2012. Kalau sekarang mungkin mereka sudah ada pemekaran, mungkin tambah kecamatan, saya nggak tahu. Ya, saya nggak bisa pastikan. Nanti dibilang bola kan, saya pastikan 3, rupanya sekarang udah ada 4 mungkin. Kita nggak tahu. Kalau 5 pun mungkin belum, karena sampai sekarang belum ada lagi mereka minta jadi provinsi lagi. Ya. Ya, kalau jadi provinsi kan mereka tanggung jawab uang mereka sendiri. Ya. Yang mereka hasilkan mereka tanggung jawab terhadap daerah mereka sendiri. Kalau sekarang ya beras tagi uang yang mereka dapat dari wilayah mereka ada ke pajak ke provinsi. Ke gubernur Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara banyak wilayah, nggak hanya kota Medan aja, nggak hanya beras tagi aja, nggak hanya 1-2 kota aja, banyak wilayah. Kan nggak mungkin misalnya uang dari beras tagi tok yang dibangun, karena Medan juga nyumbang. Kapan Medannya dibangun? Makanya harus rata. Ya. Balikkan lagi, kasih bantuan dari provinsi ke kota-kotanya, biar kotanya sendiri yang bangun, biar wali kotanya sendiri. Ya. Karena mereka yang lebih ngerti wilayah mereka. Itulah gimana wali kota kita banyak melakukan perbaikan fasilitas jalan. Ya memang ada yang beberapa yang seperti saya bilang nggak tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Seperti apa? Lampu pocong. Ya. Lampu pocong itu wali kota udah marah benar karena nggak sesuai. Kenapa? Yang pertama, terlalu rendah. Ya. Bisa dipegang, jadi bolanya bisa diambil orang. Ya kan? Sekarang kan banyak maling-maling bola. Iya kan? Yaitu jaraknya terlalu dekat. Satu lampu dengan lampu lain terlalu dekat. Ini mau ngapain? Stadion. Ya. Per 1 meter dibuat lampunya.
Itu bikin bikin sakit mata orang, bukan untuk penerangan jalan lagi. Saya belum lihat langsung ya, tapi saya lihat dari YouTube Pak Bobi juga, dari yang dia marah-marah di jalan itu, lampu pocong kok gini terlalu dekat, antara 1 sampai 2 meter. Itu sudah terlaksana kan? Dia minta dibongkar, balikan uang pemerintah. Bapak pulang dari mana? Kalau nggak nampak lampu pocong. Saya nggak tahu wilayah mana. Saya lihat di apa aja ya, YouTube Bobi aja. Juanda ada tuh Juanda. Juanda ada kayaknya, Juanda ada. Tapi yang dimarahin dia itu saya nggak tahu di mana. Ketamso ada, memang ada. Itu saya lihat memang kalau lampu-lampunya ada, tapi yang dimarahin dia itu bukan di Juanda, bukan di Katamso. Memang waktu itu dia datang, lampunya itu dekat-dekat. Untuk apa? Kalau stadionnya iya. Tapi di kota cantik loh Pak. Depan apa itu? Depan kantor Usu. Itulah Masjid Agung. Iya. Cantik tuh. iya, itulah buruknya mereka. Ya, mereka pikir yang di tengah-tengah kota aja buat bagus. Yang di pedalaman udah yang penting selesai. Ya kan? Ternyata diperiksa. Ya. Dan banyak lampu yang nggak hidup. Yang di video itu dites nggak hidup. Malam hari datang dia. Wali kota itu di jalan. Pak Bobi datang malam hari nggak hidup. Ada yang hidup, ada yang enggak. Padahal baru selesai. Berarti kan yang dijaga mereka memang yang di kota. Sementara tuh kalau untuk dana pembangunan lampu pocong itu berapa Pak? Berapa triliun itu? Berapa? Sampai Karena itu di seluruh wilayah kota Medan. Dia setiap kecamatan berapa? Saya belum tahu proposal itu, tapi itu di seluruh kota Medan karena banyak yang bilang kalau malam itu terlalu gelap, jadi pencuri itu selalu ada. sampai perbatasan itu dari Sumedang menuju. Iya, sampai wilayah terakhir Indonesia. Itu yang dari wilayah akhir Indonesia masuk ke dalam. Sampai mana ini nanti? Ya. Karena mereka tanam kabel bawah ya, apa kabel atas? Saya itu enggak tahu. Kabel bawah kan, berarti mereka kerok. Makanya nggak bisa cepat kalau untuk keseluruhan. Tapi itu juga ada hutan. Kota itu luar biasa saja. Kayak lapangan benteng. Iya, itulah mereka yang mengerjakannya itu. Kalau di kota itu kan selalu diperhatikan orang, jadi pusat perhatian. Ya, orang bikin konten di kota banyak, di kantor gubernur banyak, ya di balai-balai kota banyak. Jadi dibuat cantik. Pusat pemerintahan kota Medan cantik. Karena masuk video nanti ketahuan dong kalau dibuat buruk. Kayak yang dekat lapangan benteng itu ada pembangunan lagi Pak, sampingnya itu. Iya. Yang jadi orang kalau nanti misalnya mau lari atau olahraga nggak di situ lagi bukan ya? Iya. Ada gitu kan. Nah, seperti di wilayah pengadilan, bagus. Karena apa? Situ banyak pengacara. Nanti kalau nggak bagus diviralkan pengacara, udah selesai mereka. Ya kan? Kalau hakim, jaksa mungkin nggak peduli, karena kerjaan mereka banyak. Ya kan? Tapi pengacara kan, selesai dia lihat ini kok kayak gini, dah bikin video, viral, datang Pak Bobi, udah selesai. Makanya yang di daerah-daerah kota itu pasti bagus. Tapi kalau yang daerah-daerah yang nggak terlalu banyak angkutan, nggak terlalu banyak kendaraan, pasti bermasalah. Suruh balikkan, cabut semua lampu kalian, balikkan uangnya. Kami kasih waktu 2 minggu. Udah marah benar ya, Pak Bobi udah marah benar. Kalian cabut, balikkan uang saya. Nggak ada lagi cerita bicara-bicara. Saya punya tetangga Pak, baru beberapa tahun ini maksudnya tinggal di rumah.
dia ngerjain proyek di lapangan Merdeka. Kembar-kembar juga tuh Pak masalah apa namanya? Takutnya ada infeksi atau gimana kan? Korupsi juga Pak. Nggak kayak gitu, dananya kecil Pak. Gimana nih Bang? Gini. Cuma kita mau ngopi-ngopi di sini. Iya Bang, asal kami duduk dia semua dibayar. Kopi rokok semua dia. Makanya Dia ngerjain loh Bang. proposal itu Mau Merdeka tuh. kalau kita ngajukan proposal kerjaan gitu kan ke gubernur, ke wali kota, bikin yang betul-betul benar harganya, jangan diandai-andaikan. Kalian cek dulu ke lapangan harganya, ya. Misalnya untuk buat lampu pocong misalnya 200 juta, ini misal ya 200 juta untuk bahan bakunya, ya. Tambah kos itu 10%, berarti 220 juta. Ya, kos itu berarti dana tak terduganya 10%. Enggak Pak, yang jadi masalah itu dana yang dikeluarkan pemerintah daerah kecil. Sementara kita nih vendor belum tentu dapat nih proyek itu nih. Iya itu. Aji mumpung gitu kan itu korupsi. Dana yang dikeluarkan pemerintah itu kan berdasarkan permintaan. Berdasarkan proposal yang kita ajukan. Ya, misal proposal yang kita ajukan 2 miliar, tapi setelah diteliti oleh negara 1,5 miliar bisa nih. Pasti dibilang dulu proposal kalian terlalu mahal. Setelah kami cek ternyata 1,5 miliar. Kalian ambil apa enggak? Bukan langsung dikirim uangnya. Ya. Makanya kalau kalian nanti pegang perusahaan, pegang proyek-proyek pemerintah, kalian kirim anggota, cek harganya betul-betul. Berarti kalau kasus yang di Lampung itu korupsi loh Pak? Jalan itu. Iya. Tapi itu belum dibayarkan loh. Bukan korupsi, yang di Lampung itu bukan korupsi. Dia kenanya kan karena memang katanya ada kunjungan dari Bapak Jokowi. Jadi pikir dia Bapak Jokowi jalannya lintas ibu kota. Lintas ibu kota udah mulus semua, ada videonya. Tapi Pak Jokowi suruh belok masuk jalan desa, makanya goncangan. Tapi mobil presiden nggak goncang bannya aja. Kemarin juga ikut Pak, masalah kasawan itu yang kemarin mau jalan itu terlalu rapat nih. Ini kan perusahaan apa namanya mau jual beli dia Pak. Iya. Disuruh rampir dia langsung ngomong besar. Makanya dia nggak perlu nyuruh sebetulnya. Dia nggak nyuruh. Dia bilang, iya, macam di Lampung itu kan, ini jalannya kok goyang. Kan itu ya kan. Nah, ini kok goyang. Ini langsung asistennya telepon gubernur. Pak Jokowi jalan di sini. Hah? Kok di situ kalau di kota? Nggak tahu bapak yang minta di sini. Kata bapak goyang. Udah. Selesai Pak Jokowi besok kan langsung diberesin. Dimuluskan lagi. Karena teman nih ya, korupsinya ya. Sebenarnya kan kalau kita ngaspal itu ada batas sentimeternya juga. Iya. Itu yang hati-hati. Lebih bagus. Kadang-kadang dicek di satu tempat, di tempat ini nggak bisa duit. Itu kita mainkan banget. Lebih jangan kalian mainkan. Kalau kalian megang, jangan mainkan di ukuran. Lebih bagus mainkan di harga. Maksud saya Pak, kenapa nggak bisa terlaksana? Kenapa harus presiden datang gitu? Kenapa harus ditegur gitu? Itulah daerah. Sayang uangnya kalau hanya untuk ke jalan. Kalau untuk jalan-jalan desa misalnya. Di harga Pak. Sebenarnya kan kalau proposal itu, ini tekan harga. Soalnya barang dari apa-apa kan kita yang beli. Iya. Nah, contoh ketebalannya 3 cm. Ya udahlah kita kong kali kong lah. Itu makanya jangan. Kan main Pak. Kalau saya bilang jangan. Kalian kecilkan ukurannya. Cepat bohong ya kan? Nah, berapa tahun bisa
kayak gitu juga, ya kan? Makanya sekarang di jalan kota Medan itu dulu ya banyak udah di aspal bolong lagi. Iya. Makanya semalam kan di Jalan Sutomo, sekarang udah mulus sekali. Naiknya 30 ya kalau nggak salah saya. Sutomo, mulai dari Sutomo mana itu saya lupa. Sampai ujung Krakatau. Oh, semua di beton. Beton, Beton, ke aspal dia. tinggi. Karena dulu saya ngajar di sana. Sekarang kampus saya dijual itu. Tinggi, 30 apa 50 itu. Ya, ini pun di belakang beton tinggi nih. Mana Pak? Dan karya bakti. Belakang kan karya bakti kan? Ini masuknya berarti belakang sini lah, karya bakti. Ini sampingnya, ini belakang. Oh, kayak berarti kampus Undes lama. Iya. Ya. Yang di belakangnya. Saya karena semalam itu kan saya kan belanja perlengkapan kelinci di sana, makanya tahu. Tinggi juga dinaikkan orang tuh, kayaknya 30 sama kayak Jalan Sutomo. Jalannya pun memang bolong-bolong, sekarang udah dinaikkan orang tuh 30 kayak di situ. Tak lihat apa mereka cantik atau apa. Soalnya ada juga permainan orang itu tipis-tipis. Jangan, kalau kalian megang nanti jangan dimainkan di ukuran, mainkan di harga. Orang tuh bilang gini Pak, jangan loh dapat proyek dari Iya. ini loh. Gitu. Mainkan di harga, jangan di ukuran. Kalau di ukuran pasti nanti ada aja masalahnya. Ya, semennya kalian kurangi, nggak kuat dia. Contoh kayak Pak Ganjar masih Pak, pembangunan sekolah, kan dia tendang aja gitu. Iya, itu jangan Ada bolong-bolong Apa pintunya. ini katanya? Ditendangnya bolong ya. Kok ditendang kok bolong ya? Kalian bilang di proposal kuat, ketebalan sekian. Jati, Dibilang di teleponnya. Mahoni. Saya nggak mau lah, ganti baru katanya. Jangan diperbaiki ya, ganti baru ya, yang sesuai dengan proposal. Ya Pak, ya Pak. Makanya memang kalau kasih proyek itu, pemimpin daerah, wali kota, gubernur harus turun langsung. Jangan suruh anggota. Kasih ke proyek daerah sini, misalnya. Ya, gubernurnya turun ke situ atau wali kotanya turun, sidak langsung. Ya. Iya, apa sih mobil mau turun ya kan? Iya, karena selama ini di Medan mungkin kurang mereka turunnya. Iya. Yang wali kota, gubernur sebelumnya kurang turun, masih di kantor aja mungkin ya. Saya nggak bisa pastikan. Mungkin mereka kurang turun, makanya banyak yang diselewengkan. Ya, bahkan ada tuh yang korupsi mobil sampah. Ya, wali kota Abdillah. Mobil sampah dikorupsi. Ya, janji mau beli dari Malaysia apa di mana gitu kan 20. Saya pernah dengar Pak, ini yang pas itu kan kebetulan di daerah saya datang kunjungan calon anggota DPRD Pak Akif Abdillah. Dia bilang anggaran kota Medan itu besar, 7 triliun ya. Besar, tapi itulah kan harus dibagi lagi. 7 triliun itu bukan untuk tok pembangunan, harus dibagi ke pendidikan, harus dibagi ke kesehatan, harus dibagi ke fakir miskin dan anak berlantar. Ada persentasinya. Jadi 7 triliun ini misalnya ke pendidikan 10%. Pendidikan berapa Kota Medan sekarang? 5% kalau nggak salah. 5% misalnya. Udah dari 7 triliun ambil 5%-nya untuk pendidikan. Bantu sekolah-sekolah yang butuh bantuan. Kalau begitu banyak ya bantuan itu, kenapa orang kayak sering mengeluh kayak misalnya kayak mau berobat gitu, tidak seperti itu? Makanya bantuan itu harusnya diserahkan langsung oleh wali kotanya atau gubernurnya. Tapi sekarang bagus loh sibuk itu kan Iya. membanggakan dia ya. Ya memang iya. Kenapa saya bilang harus langsung? Karena kalau titip ya dari wali kota titip ke kadis ini kena potong sekian persen, kadis ini potong sekian, potong, lurah potong, camat potong, lurah potong, kepling nanti potong lagi, habis semua dipotong semua. Tapi sekarang kadis kurang berani, nggak ada lobby.
Jadi kan saya bilang dulu seperti itu kan banyak yang kadis-kadis ketangkap. Itulah kawan mau nyuap apa dinas segala macam kan. Kurang berani, takut. Tapi lumayan loh bang, bisnisnya bang. Memang harus seperti itu, ya. Karena kita lihat di mana-mana. Bukan apa aja, seperti PLN lah kita bilang ya ceritanya. Daerah saya aja, trafo itu udah berapa kali meledak. Padahal kita bayar listrik nggak bisa telat putus. Telat aja 1 hari besok langsung datang peringatan. Ya. Ini telat 1 bulan loh. Telat 1 hari dari tanggal 1 bulan, bukan 2 bulannya, langsung dapat surat peringatan, suruh penyelesaian. Kalau nggak ada pemutusan rampung. Ya. Makanya yang kita heran, ya, listrik seluruh bangunan di Kota Medan, Sumatera Utara, sama seluruh Indonesia ini full bayar, nggak ada yang gratis. Kenapa? PLN berhutang. Utangnya untuk apa? Ya. Telkom, balik lagi ke masa lalu. Telkom dulu nggak ada HP, jadi semua orang punya nomor telepon rumah. Ya. Kenapa Telkomnya bangkrut dijual? Sekarang punya Singapura kalau nggak salah. Inilah yang saya pikir mungkin, saya selalu bilang mungkin. Nanti kalau saya bilang pasti nanti minta tanggung jawab ya kan. Mungkin ada di situ banyak kepentingan. Ya. Harus terjual. Satelit, dulu kita punya satelit, terjual. Kalau enggak betapa hebat ya kita dulu. Ya. Kita punya satelit, nonton TV-TV yang berbayar sekarang. Dulu kalau enggak kita nggak usah bayar. Sekarang bayar. Kenapa? Karena satelit itu udah dijual. Ya. Kenapa memang harus dijual? Itulah banyak yang memang kita nggak ngerti. Mungkin kalau pengen nanti mau masuk ke politik, mungkin kalian ngerti, bisa bagi info nanti kalau pengen masuk ke politik. Nah, orang yang di politik lah yang ngerti. Saya nggak masuk politik. Banyak yang kita lihat ini, dana kesehatan, ya. BPJS orang bayar, tapi BPJS-nya berutang, hampir bangkrut. Hampir belum bangkrut, hampir bangkrut. Jadi uang yang kita bayarkan, saya nggak bayar ya, saya free, nanti dituntut orang tua saya free, saya dapat yang free. Jadi yang kita bayarkan itu kemana? Ya. Orang yang masuk rumah sakit ada tunggakan nggak bisa ditangani. Ya, karena apa? BPJS-nya minus. Ingat BPJS nasabahnya bukan 1-2 orang, tapi seluruh kakak di Indonesia. Ya, berapa triliun dia 1 bulan dapat setoran, walaupun ada yang gratis. Ya, saya ada gratis, ada itu dapat dari kartu Medan Sehat Rahutman. Baru saya ganti ke BPJS. BPJS saya dapat kuning gratis, karena yang dari Rahutman semalam gratis. Nah. Tapi sekarang pun kalau kesehatan lebih mudah ya kan. Dengan KTP aja, kalau Kota Medan dengan KTP udah bisa masuk rumah sakit. Oh, nggak bisa Pak? Harus ambil surat rujukan lagi? Iya, tetap lah di puskesmas. Jangan tiba-tiba kalian masuk rumah sakit, kan bingung juga. Dokternya apa ini? Gejalanya, diagnosisnya apa? Tetaplah prosedur itu tetap harus ke puskesmas dulu. Nanti puskesmas bikin rujukan masuk ke rumah sakit.
Kecuali kalian ada pasien yang kena serangan jantung, kan nggak mungkin ke puskesmas dulu, itu bisa langsung. Serangan jantung atau tabrakan, kakinya putus, bawa langsung ke rumah sakit, langsung ke puskesmas dulu. Karena puskesmas kan alatnya terbatas. Iya, alat terbatas, kadang dokter pun di sana hanya dokter S1, dokter umum. Ya, ngecek umum aja. Iya. Ya, mereka pun nggak mau maksakan. Lihat mereka nggak sanggup, rujuk. Memang seperti itu. Semua rujukan ya Pak di puskesmas. Nggak ada juga yang di daerah saya ada yang ditangani mereka ada. Kalau yang masih umum. Rujukan yang kemana Bang? Tapi kalau penyakit dalam dirujuk. Saya kalau periksa penyakit ke dokter dalam, saya nggak pakai BPJS. Ya. Karena antriannya terlalu panjang. Ya, jadi rumah sakit pemerintah ambil aja yang umum 15.000 nya. Aku mau operasi sih, tetap lagi. Enggak, kalau pemeriksaan. Tapi kalau operasi baru nanti urus BPJS-nya. Tapi kalau yang masih pemeriksaan awal, tindakan awal kan nggak apa-apa. Panjang sih antriannya. Di Peringadi, saya di Peringadi. 15.000 itu bayar kalau yang untuk umum. Karena kalau kalian ke Peringadi pakai BPJS, kalian datang aja. Datang jam 7:30, itu antriannya udah macam antrian sembako. Jangan-jangan pengen mana nih? Heran ya sih, jam berapa kamu datang ya? Heran aku, takut Bayang. entah titipan kah atau gimana kah? Itu saya satpamnya bilang, mau apa bang, BPJS apa umum? BPJS antrian ke berapa? Sekarang udah nomor berapa? Udah ada 100 lebih, hampir 200. Masa saya umum aja bayar nggak apa-apa, saya bilang. 200 lebih. Saya sakit gigi Pak, mau dioperasi ada gerak ham di belakang itu ada gigi belakang tumbuh. Jadi dua-dua tumbuh kan dioperasi. Lihat antriannya, aduh nggak enak gitu kan. Suruh dia. Caranya seperti ini. BPJS. Enggak maksudnya kalau untuk pengobatan operasi gitu. BPJS. Kalau dia operasi biasa, lumayan untuk satu gigi 2,5 juta sih. Iya, gini. Kita awalnya umum aja. Nanti kita udah masuk ke bagian spesialis. Ya, itu maksud saya. Ya, udah masuk spesialis. Mereka juga nyarankan, bang ini kami bikin rekom, BPJS aja bang ya. Langsung nggak antri lagi kita. Apa antri kita udah dapat surat dari bagian dalam. Itu kok di Peringadi saya. Kalau ada Malik saya nggak tahu ya. Kalau rumah sakit saya nggak tahu. Saya selalu Peringadi. 15.000 cuma bayarnya Pak. 15.000 kalau umum. Nanti dikasih kartu macam KTP atau ATM. Saya ada tuh kartunya. Bayar aja dulu umum. Nanti memang kalau itu kan ada bacaannya tuh Pak, ada Vaskes mana gitu kan. Bapak Vaskes mana? umum dibikin situ. Enggak Vaskes. Kan ada kita misalnya BPJS kan rujukannya di klinik ini. Enggak ada, saya langsung daftar di Peringadinya, enggak ada pakai rujukan. Saya langsung daftar di Peringadinya, bayar 15.000, dikasihnya kartu, udah, kartu Peringadi bukan kartu BPJS. Kartu pasien Peringadi. Jadi kalau setiap kita datang mau periksa atau berobat kasih kartu itu, tahu mereka map kita, jadi riwayatnya bisa dikasih ke dokter. Tepakan ini Pak. Enggak, langsung dari 15.000. Makanya saya pikir antri awal di situ bisa 3 jam 4 jam. Betul Pak. Bagus, langsung 15.000. 3 jam 4 jam awak istilahnya ngamen di jalan lebih 15.000. Iya Pak. Ya kan? Toh kalau adik saya pernah berobat ke bagian kepala, ya di Peringadi, pakai yang umum 15.000. Pada saat mau foto, dia disarankan ini kalau foto mahal, ya. Foto nyaman Pak. Mau kena 1 juta karena mau 3 kali foto. Urus saja BPJS ya. Ini kami kasih rekom. Oh berarti kita
misalnya masuk bayar tuh Pak datang, kita minta rekor nanti. Ya, kita balik saja, mereka yang ngasih, nggak kita minta. Ini hanya Bapak yang tahu atau banyak yang tahu Pak? Kalau memang kalau banyak yang tahu sama aja juga antri. Kalau memang ngambil yang kayaknya kalau di Pirngadi itu sedikit ngambil umum. Karena sejauh ini saya udah berapa kali ke Pirngadi nggak pernah namanya antrian. Datang, ambil nomor antri, langsung duduk, udah selesai. Langsung duduk, daftar. Itulah bayar 15.000. Kalau dulu 5.000, sekarang udah naik 15.000. Saya pertama kali ke Pirngadi itu 2008, itu sakit paru-paru. 6 bulan berobat di sana, sembuh. Nah, ini karena saya pikir 15.000, kalau nggak enak aja sedikit badan, bawa rumah sakit aja. Periksa aja. 15.000 kok untuk badan kok sayang. Ya. Nggak enak terasa kepala, bawa aja 15.000, jumpa dokter spesialis, nggak dokter umum. Dokter spesialis jumpanya. Di mana kalian bisa jumpa dokter spesialis 15.000? Kalian pergi ke klinik dokter spesialis kalau nggak minimal 100.000 atau 200.000 mintanya. Ya kan? Iya. Kalian tes kalau mau percaya. Kalian ke Pirngadi bayar 15.000, ambil umum, ketemu dokter spesialis. Spesialis asli mereka, bukan dokter umum. Ijazah mereka spesialis. Udah ngambil S2. Pos di sini. Iya. Enggak, kalau apanya bukan, kalau dokter koasnya di Pirngadi itu hanya sebagai istilahnya perawat, membantu dokter. Mereka nggak dikasih nangani langsung, tetap ada dokter. Makanya kalau dokter spesialis itu, tapi nyatet. Nyatat. Nah, jadi kalau dokter spesialis itu kerjanya pun cuma ada sampai jam 12 siang. Jadi kalau kalian berobat di atas jam 12 pasti nggak ada dokter, disuruh balik besok pagi. Ya, nggak ada lagi dokter spesialis yang stay. Paling dokter spesialis yang ada di situ yang untuk keliling, jumpai pasien, ngecek pasien. Ya kan? Kalau kalian sakit, ambil aja. 15.000 kok. Kalian pergi ke dokter spesialis 200.000, 100.000, 200.000. Kalian mau spesialis apa? Spesialis tulang ada, gigi ada, kepala ada, paru-paru ada, THT ada. Kita berobat berarti nggak minta rujukan dari itu? Nggak ada. Nggak ada. Langsung aja orang umum nggak apa-apa rujukan. Cuma bayar 15.000. Kita kalau pakai BPJS lebih 15.000. Dari rumah ke puskesmas rujukan, dari puskesmas ke rumah sakit. Nunggunya lagi, minyaknya udah berapa di sini, biaya nunggu kita itu apa enggak? Enggak berarti. Ya, saya bilang paling enggak kalau ngamen pun lebih 15.000, kalian nunggu 2 jam 3 jam. 1.000 ya kan? Sekali lampu merah 10 menit 1.000 udah dapat juga 3 jam 15.000. Nah, kalau itu saran saya, kalau masih yang pertama kali ambil umum aja. Walaupun harus ada tindakan yang berbayar mahal, dokternya pasti menyarankan BPJS. Nggak usah takut, mereka nggak ngambil uang kita. Toh uangnya yang kita daftarkan bukan untuk mereka, untuk negara. Karena mereka digaji negara. Nah, ada dokter Pirngadi, dokter bagian saraf itu yang ada di jalan apa lah itu? Alah lupa saya nama jalannya. Dekat mana Pak? Belakang Jalan Alat, Jalan Senam ya? Jalan Senam. Belakang Pajak Alat. Iya, Gedung Arca. Yang belakang yang jalan pertama kali sebelah kanan itu, karena dokter spesialis saraf itu kalau kalian ke situ paling nggak 200.000, itu selalu rame tuh kalau sore, rame kali pasien yang di situ. Ya, konsultasi aja antara 100 sampai 200. Kalian konsultasi di situ 200, dia ada loh di Pirngadi, sama dia juga di Pirngadi.
dokter itu juga, dokter apa namanya lupa. Emang kalau kita berobat ke klinik sendiri lebih mahal? Iya. Alasan orang kenapa ke klinik sendiri Pak? Berarti waktu konsultasi Waktunya lebih banyak. Banyak. Iya. Kita nanti Lebih nyaman. Makanya yang ke rumahnya pasti orang-orang yang uangnya banyak, yang apa ya, yang waktunya terbatas. Ya, waktunya terbatas, jadi harus cepat ketemukan dokternya, ketemu dengan dokternya. Ini di rumah sakit. Oh iya. Besar. Makanya kalau ada yang bilang, ada pas itu cerita, kalau dokter yang mengandalkan dari kita bedah umum itu ini nggak bisa. Nggak bisa. Iya, nggak ikut juga. Makanya dokter Ya terkenal berarti itu dokter salak ya Pak. terkenal. Kayak Rami. Lupa saya namanya. Itu rumah juga. Pokoknya pas dia belakang itu simpang pertama di Gedung Arca tuh lah, simpang pertama sebelah kanan tuh. Nah, kalau sore itu ramai kali. Kalau pagi nggak ada karena dia pagi di rumah sakit. Sekarang kalau lagi rame